lain firman Tuhan yang mau kita perhatikan hari ini adalah yang terang di dalam Perjanjian Baru. Roma 8 ayat 28. Ini firman Tuhan, kita baca satu ayat. Roma 8 ayat 28. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita membaca di teman ketiga, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bacakan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau firman Tuhan ini berkata bahwa sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Ini saudaraku harus kita tahu. Ini saudaraku harus kita mengerti. Jangan sampai kita tidak mengerti bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu adalah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita, orang-orang percaya di masa sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini judul firman Tuhan bagi kita, cara Tuhan memimpin orang percaya masa kini. Cara Tuhan memimpin orang percaya pada masa kini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka ada dipaksa membuat batu bata. Mereka menderita. Mereka susah. Mereka dianiaya, mereka ditinggal. Tapi di sana saudara, ada Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bangsa Israel. Lalu saudara, Tuhan melihat dan memandang bangsa Israel yang kurang begitu baik diperlakukan oleh bangsa Mesir, hingga tergeraklah hatiku. Tuhan mau melepaskan mereka. Tuhan mau membebaskan mereka. Lalu Dia memanggil dan memilih seorang Musa untuk mau membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan yang begitu mengerikan, yang begitu pahit, yang begitu menderita dialami bangsa Israel waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara bertanya-tanya bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa? Bagaimana Allah berbicara kepada Musa? Apakah Dia berbicara melalui suara yang dapat didengar? Atau apakah saudara Tuhan berbicara melalui mimpi? Atau apakah untuk membebani bangsa Israel atau membebani Musa? Bahwa mereka akan dilepaskan dan dibawa masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang walaupun pada akhirnya bahwa Musa tidak masuk sampai ke tanah Kanaan, selain daripada hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu, saudara-saudara yang dikasihi.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami susah, ketika kita mengalami tekanan, kita harus tahu sesuai firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya Tuhan itu turun mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya! Ini yang menjadi pegangan saudara, ini yang menjadi pegangan saya, ini yang menjadi pegangan orang percaya, orang Kristen. Dan inilah sebenarnya pengharapan. Yang kadang-kala mungkin kita melihat bahwa Tuhan tidak turun, tapi sesungguhnya Dia sungguh-sungguh turun merasakan apa yang saudara rasakan, mengalami apa yang kita alami. Sesungguhnya Tuhan itu adalah turun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dia memberikan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah saya terpanggil? Apakah saudara terpanggil? Ini yang menjadi pertanyaan saudara-saudara. Ketika saudara, ketika saya, ketika kita adalah sudah terpanggil, dipanggil oleh Tuhan, maka kita tak perlu lagi ragu bahwa sesungguhnya Tuhan itu turun bekerja. Bekerja di tengah keluarga, bekerja di tengah pribadi, bekerja di tengah penderitaan kita. Maka Tuhan dapat ubahkan gunung pasir menjadi taman indah. Haleluya! Penderitaan kita akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita, menjadi damai, menjadi ketenteraman. Sekalipun kita, saudaraku, ada mengalami banyak perubahan. Mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami tekanan ekonomi, mungkin kita mengalami yang lain. Tapi perlu kita ketahui dan yakini bahwa sesungguhnya Allah kita, Tuhan kita itu turut bekerja bagi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa keluar dari tanah Kanaan, demikian juga Tuhan memimpin saudara, memimpin saya pada masa ini, saudara. Bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan memberikan kasih-Nya kepada orang percaya di akhir zaman ini. Untuk itu, saudara, mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Dia selalu baik dan selalu baik bagi saudara dan bagi saya. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin orang-orang percaya di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa cara Tuhan untuk memimpin kita di akhir zaman ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, cara yang pertama Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Tuhan memimpin saya, Tuhan memimpin saudara, Tuhan memimpin gereja hanya melalui Roh Kudus. Tidak ada yang lain, saudara, yang dikasih. Kalaupun ada pendeta pimpinan di gereja, bukan pendeta yang memimpin, tapi yang memimpin adalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini harus kita ketahui. Yang memimpin saudara tadi pagi datang ke gereja, yang memimpin saya datang ke gereja, yang memimpin saudara datang untuk memuliakan Tuhan adalah Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus itu, seseorang itu tidak dapat berbuat apa-apa, seseorang itu tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu, saudara, maka kita perlu tetap dimiliki Roh Kudus dan menjaga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuannya, saudara, supaya kita dapat mengetahui yaitu rencana-rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Yohanes 16
ayat 13. Yohanes 13, Yohanes 16, ayat 13. Tolong kita baca kalau seorang. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepada kamu hal-hal akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cara Tuhan untuk memimpin kita hanya dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu berkata-kata kepada saudara, kepada saya, kepada gereja, kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu, saudara-saudaraku, dipimpin kepada kebenaran-kebenaran apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kudus tidak hanya mengilhami orang-orang zaman dahulu untuk menulis kitab suci. Melalui penerangan, Dia menampukan orang percaya pada hari ini. Artinya tidak hanya kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang dulu, memberikan ilhamnya supaya mereka dapat menulis firman ini lalu dikitabkan saudara-saudara. Tapi melalui penerangan Roh Kudus itu juga ada saudara yang dikasih Tuhan memampukan orang percaya pada hari ini untuk memahami kebenaran, dan Ia mengarahkan kita dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus setiap saat, setiap waktu. Nah, oleh karena itu kita mau sadar dan kita mau mengerti dan kita mau ketahui bahwa kita ada sebagaimana ada adalah dipimpin Roh Kudus untuk mengarahkan kita atau untuk memahami kita dan memampukan kita untuk memahami kebenaran yang dianugerahkan Tuhan dari setiap hidup. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan, milikilah Roh Kudus tetap setiap saat, setiap waktu. Dialah yang memimpin kita, yang disuruh oleh Allah kita, yang disuruh Yesus kita untuk memimpin mengarahkan kita ke jalan-jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka dikatakan Roh Kudus berkata dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Kisah Para Rasul 15 Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Keputusan Roh Kudus supaya jangan ditangguhkan beban yang paling berat bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua. Itu adalah keputusan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus itu diberikan kemampuan untuk membuat satu keputusan bagi saudara dan bagi saya, khususnya di hari sama. Dan apa yang kita alami, apa yang kita lewati, baik itu pribadi, baik itu keluarga, adalah sebuah keputusan yang benar dan Roh Kudus yang Dia berikan bagi saudara dan bagi saya. Apakah itu pahit,
apakah itu berat, apakah itu ringan, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui, itu adalah sebuah keputusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan kita, Yesus kita adalah membuat satu cara bahwa Roh Kuduslah yang memimpin saudara dan memimpin saya di akhir zaman ini. Sehingga banyak orang berkata bahwa sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus, zamannya kepenuhan Roh Kudus. Maka setiap orang di akhir zaman ini, ketika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah hidup mereka akan tidak mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, hidup mereka itu akan mengarah jalan-jalan yang buntu, jalan-jalan yang tidak benar, yang didatangkan oleh dunia. Dan supaya kita ada berada di jalan-jalan yang benar itu, mari kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan cara memimpin orang-orang percaya di akhir zaman ini melalui kitab suci. Saudara dan saya dipimpin melalui kitab suci. Kitab suci adalah sarana untuk bimbingan ilahi. Alkitab merupakan tulisan yang berisikan kebenaran dan tidak ada yang salah. Jadi Alkitab kita ini adalah berisikan kebenaran, dan di dalam Alkitab kita ini adalah tidak ada yang salah. Semuanya adalah benar, datang dari Allah, datang dari Tuhan, datang dari surga, dan diberikan, tidak ada yang salah. Karena Alkitab itu dilihatkan Allah secara ilahi. Alkitab juga berwibawa, tidak dapat salah dan berotoritas jika Anda mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 105. Apa dikatakan di sana? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Ku, ayo kita sama-sama membaca merenungkan. 1, 2, 3. Dan terang bagi jalanku. Jadi tidak ada salah saudaraku, dia adalah benar. Dia datang dari ilahi, bahwa firman itu terang. Sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang lain berkata, firman ini adalah firman kebenaran yang datang dari Tuhan. Adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Ketika sudah menjadi terang bagi jalan-jalan kita, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di sana tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan itu mendatangkan, memberitakan atau menceritakan atau menggambarkan kesusahan, penderitaan, beban, tekanan. Namun ketika firman itu menjadi terang dan pelita bagi kita, semuanya kita dimampukan, disanggupkan untuk dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka hari ini saudaraku, Tuhan Yesus Kristus memberikan cara kita dipimpin melalui kitab suci ini. Maka ketika kita setia membaca firman ini saudaraku, setiap saat, setiap waktu, maka itu menjadi pelita bagi setiap hidup kita. Bahkan dikatakan firman itu bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar bagi setiap orang yang mau percaya dan taat dan mengakui firman itu adalah yang dihilangkan, yang tidak bersalah, yang tidak adalah yang dari ilahi. Maka betul-betul firman itu adalah bermanfaat bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Maka oleh karena itu, akhir zaman ini, saudara dapat dipimpin hanya melalui firman ini, saudara-saudara. Untuk itu, mari kita senantiasa mengasihi Tuhan melalui membaca firman ini. Apakah kau mengasihi aku? Ketika Tuhan bertanya, kalau aku mengasihi kamu, maka tandanya ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan itu, maka kita akan membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini siang maupun malam di dalam setiap hidup kita. Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan itu berbicara kepada kita, dikatakan tadi, firman-Nya itu pelita. Firman-Nya itu adalah pelita bagi saudara, pelita bagi saya. Milikilah pelita itu setiap saat, setiap waktu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Ada menemukan 2 Timotius 3, dia bermanfaat untuk mengajar, mendidik. Beginilah firman Tuhan, segala tulisan yang dikeluarkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran adalah segala sesuatu. Dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dan firman Tuhan ini, kitab suci inilah yang dapat mendidik saudara, mendidik saya untuk kebenaran ini, untuk Yesus itu. Tanpa firman ini, maka saudara dan saya, kita semua tidak akan dapat mengerti siapa kebenaran itu. Siapa Yesus itu? Hanya melalui firman ini, hanya melalui firman Allah inilah saudara dan saya mampu mengerti siapa kebenaran itu, saudara. Ini tidak bisa kita baca dari buku sejarah dunia. Ini tidak bisa kita baca dari buku bahasa Inggris. Ini bisa kita baca, tidak boleh kita baca dari buku sains. Tapi hanya satu, yaitu kitab suci. Kitab suci itu tadi yang diilhamkan Allah secara ilahi, dan kitab suci itu tidak dikasih Tuhan, tidak ada yang salah. Dan kitab suci ini, saudaraku, yang dikasih Tuhan adalah berotoritas, artinya berkuasa, berdaulat. Kenapa kitab suci ini berkuasa, berdaulat? Sebab ini adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu ialah Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang bisa saudara lihat, yang bisa saya lihat, yang bisa dilihat orang-orang pada zamannya itu. Tapi saudara dan saya tidak bisa lagi melihat Yesus, tapi bisa kita lihat Yesus dan Bapa di surga melalui kitab suci ini yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka oleh karena itu, milikilah kitab suci ini, supaya kitab suci ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ingat, yang diilhamkan oleh Allah, tidak yang diilhamkan oleh setan, tidak yang diilhamkan oleh manusia, tidak yang dihilangkan oleh iblis, tapi yang dihilangkan oleh Allah adalah bermanfaat bagi mengajar. Oleh karena itu, kitab suci ini, tulisan ini adalah sungguh-sungguh yang diilhamkan oleh Allah
yang tidak bersalah dan yang berotoritas, maka dikatakan dia segala tulisan di dalam Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka ketika kita salah, yang bisa mengetahui saya salah atau tidak hanya kitab suci, hanya firman Allah, sebab dia yang benar. Yang bisa mengetahui saudara bersalah hanya kitab suci. Ketika saya mengatakan, oh kamu salah, firman Tuhan katakan itu salah. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kau menghakimi. Sebab yang berhak menghakimi adalah hanya satu, Tuhan Allah. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, firman itu bermanfaat mengajar. Dan ini mengajar saudara, mengajar saya untuk dapat, untuk tidak terus tepat menghakimi. Sebab ketika kita menghakimi, maka kita saudaraku, firman Tuhan katakan ada kesalahan. Sebab tidak ada menjamin seseorang itu benar. Hanya satu yang benar adalah Tuhan kita Yesus. Maka dia mengajar saudara jangan menghakimi. Sebab ketika kita menghakimi dan kita benar, tapi mungkin kita salah. Dan inilah ajaran firman ini bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan, cara Tuhan untuk memimpin orang-orang percaya dari zaman adalah melalui nasihat saleh. Tuhan memberikan kepada saudara nasihat saleh, Tuhan memberikan kepada saya nasihat saleh, Tuhan memberikan kepada gereja Tuhan nasihat saleh, Tuhan memberikan nasihat. Tuhan memberikan kepada pemuda-pemudi nasihat saleh. Semua kita diberikan nasihat saleh. Maka dikatakan dalam Amsal 11 ayat 14. Kalau salah seorang Amsal 11:14. Amsal 11:14 mengatakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi Amsal nasihat ini yang memimpin kita. Nasihat ini yang memimpin orang-orang percaya. Sehingga orang tua menasihati supaya memimpin anak-anaknya itu di jalan-jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan ini katakan tadi, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Memang harus ada pemimpin supaya bangsa itu tetap berjalan. Bangsa itu tetap utuh. Bangsa itu tetap kokoh. Harus ada pemimpin. Demikian juga kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Harus ada pemimpin. Melalui nasihat-nasihat ini, maka kita dapat dipimpin, maka kita dapat diarahkan, maka kita dapat dituntut. Ketika kita hampir mau melenceng, kita dinasihat. Oh itu salah jalan. Yang jalannya lurus, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Ketika kamu nanti ke kiri ada jurang, ketika kamu nanti ke kanan juga ada jurang. Maka kamu akan jalan terus, sebab itulah jalan yang dibuat bagi kamu. Walaupun itu jalannya sempit, walaupun itu jalannya sulit, kadang menurun, kadang
ada banyak duri, ada banyak orang. Tapi itu harus selalu lalui, sebab itulah jalan yang benar yang diberikan oleh nasihat-nasihat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan bahwa kitab Amsal memberikan alasan yang kuat untuk mencari nasihat-nasihat. Dan inilah alasan-alasan Amsal ini memberikan nasihat-nasihat saling bagi banyak orang khususnya di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kita baca sampai ayat lagi 15, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat. Maka saudara-saudara, Tuhan inginkan dari gereja kita ini ada banyak penasihat, tapi penasihat yang dikehendaki Tuhan, penasihat yang diinginkan oleh Tuhan, penasihat yang diinginkan oleh Yesus Kristus, dan penasihat yang dipenuhi oleh Allah. Ketika kita ada banyak penasihat di tempat ini yang dipenuhi oleh Kristus, apa yang kita rencanakan, pasti saudara-saudaraku akan banyak pertimbangan. Pertimbangan si A demikian, pertimbangan si B demikian, pertimbangan si C demikian. Lalu akhirnya saudaraku ada kesepakatan, kesimpulan pada setiap pertimbangan. Ada satu pikiran, ada satu tujuan untuk membentuk sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam suatu musyawarah itu. Maka oleh karena itu Tuhan memimpin saudara, Tuhan memimpin saya, Tuhan memimpin orang-orang percaya adalah melalui nasihat-nasihat saleh di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ayat yang satu lagi, ayatnya ayat 19, Mazmur 19, Amsal 19 ayat 20, demikian dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Firman Tuhan katakan, saudaraku, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan nasihat Tuhan, nasihat Yesus saat ini bukan hanya masa kini, tapi tujuan Tuhan untuk masa yang akan datang, masa depan. Masa depan kita adalah masa depan yang indah, masa depan yang baik, yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan bagi saya. Perjalanan kita di akhir zaman ini sekarang ini bukan hanya di sini, bahwa perjalanan kita saudaraku adalah bukan yang akhir hari ini di tempat ini atau saat ini, tapi Tuhan menginginkan perjalanan kita untuk masa depan. Sering firman Tuhan menjelaskan masa depan itu tentang hidup yang kekal, hidup yang akan datang, hidup yang dijanjikan Tuhan, yang tidak ada di sana tangisan, yang tidak ada di sana masalah, yang tidak ada di sana air mata, yang tidak ada di sana keringat, kerja keras hati tulang, tetapi di sana sukacita, damai sejahtera, puji-pujian, nyanyi-nyanyian, sorak-sorak. Itu saudaraku, supaya saudara dan saya bisa masuk ke sana, perlu kita dengarkan nasihat ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab nasihat ini juga ada mendidik kita untuk hari yang akan datang. Oleh karena itu hari ini firman ini menasihat kita, mengajar kita supaya kita tahu masa yang akan datang, masa depan yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya
Haleluya. Dan yang keempat, saudaraku, bahwa Tuhan kita itu memimpin kita melalui akal sehat. Tuhan memimpin saya, Tuhan memimpin saudara melalui akal sehat. Tuhan memang memberikan kita akal, dan Dia mengharapkan kita menggunakan akal itu untuk penilaian yang baik. Tentu saja tidak boleh bersandar pada pengertian manusia saja, tetapi ketika kita berserah kepada Roh Kudus, Dia membantu kita berpikir jernih dan masuk akal. Dia akan membimbing pikiran kita sampai kita dekat dan berhubungan erat dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita diberikan pikiran-pikiran, masing-masing diberikan pikiran. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang pikiran kita. Dan hari ini pun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diberikan pikiran untuk, saudaraku, kita mengerti isi hati Tuhan dalam setiap hidup kita sampai kita dekat dan berhubungan erat dengan Tuhan. Dikatakan ini dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Percaya kepada Tuhan, dan kita tidak boleh bersandar kepada pikiran kita, siapapun kita, saudara yang kita sebut. Dan sekalipun tadi Tuhan memberikan kita pikiran, pengetahuan intelektual, minggu yang lalu dikatakan itu aku, ditambah dengan restu, ditambah dengan itu, saudara. Tapi Tuhan inginkan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saya, saudara, orang-orang percaya, jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Sebab pikiran kita ini, saudaraku, bisa meleset, bisa salah. Misalnya kalau sejauh ketika kita membangun, katakan itu bangunan kecil saja, kita menasih diri itu sudah pasti. Tapi setelah realitanya jauh meleset, tidak pas, saudaraku, bahkan kekurangannya hampir sepertiga yang kita pertimbangkan dan kita tafsirkan, saudara-saudara. Maka Tuhan ingatkan bagi kita, sekalipun kita diberikan akal pikiran, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dengan artian, saudara, yang dikasih Tuhan, mari kita libatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang pasti, Tuhan yang bisa memberikan, saudaraku, pertimbangan-pertimbangan yang benar. Hanya Tuhan yang bisa, saudara, memberikan pemikiran-pemikiran yang benar. Maka oleh karena itu, setiap saat, setiap waktu, jangan kita lupakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahwa tanpa Dia akan berantakan semua apa yang kita rencanakan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Tapi Tuhan katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, meluruskan jalan kita. Ada banyak jalan-jalan kita, saudara, seperti bijak kita tadi. Tapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, jalan-jalan kita itu mungkin akan tersesat. Jalan-jalan kita itu mungkin akan menjadi buntu. Jalan-jalan kita itu, saudara, akan berantakan. Tapi ketika kita, saudara, mengakui Tuhan, percayalah, jalan-jalan kita akan diberikan lurus. Sebab di sana Tuhan ada berperkara bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jangan
kita banyak. Memberikan dari kita. Keluarga, pribadi, kepada pemuda-pemudi diberikan jalan-jalan, kepada keluarga diberikan jalan-jalan. Keluarga ini begini hari ini, tahun ini, tahun depan akan begini. Tuhan berikan jalan. Demikian juga kepada pemuda-pemudi, Tuhan berikan jalan. Akan pemuda-pemudi mungkin membuat rencana-rencana. Tahun ini saya begini, tahun depan begini, tahun ini. Dan dia mau bertanya bagi dirinya, apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya kerjakan. Namun tidak cukup hanya begitu, saudaraku. Jika saudara merancang, libatkan Tuhan dalam hidup. Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita ada sebagaimana hari ini di tempat. Sesungguhnya karena Tuhan. Kita memiliki sesuatu karena Tuhan. Kita memiliki anak karena Tuhan. Kita memiliki berkat karena Tuhan. Kalau memiliki yang lain dan lain semua itu karena Tuhan. Maka kita harus akui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih. Apa yang saudara miliki akulah. Oh ini semua oleh karena Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Bagi saya, bagi keluarga saya. Sampai hari ini Tuhan berikan nafas kehidupan bagi kami semua.